Oke, nanti Mas Fadli pada pagi hari ini akan mempresentasikan proposal skripsinya ya, dengan judul autentikasi pesan pada pos kuantum kriptografi menggunakan algoritma PAS atau Polynomial Authentication and Signature Scheme. Nanti Mas Fadli akan presentasi selama sekira 10-15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab ya. Nanti silakan teman-teman semua ya, teman-teman mahasiswa, ada Mas Hinul Khozin, ada Mbak Nadia, ada Mas Fatul Khairi, dan lain-lain ya, ada angkatan 20 juga ini, Mbak Cindy, Mbak Ava. Nanti silakan bertanya ya. Jadi silakan tanyakan apapun ya, apapun yang Mbak atau Mas belum tahu, belum paham, silakan ditanyakan ya. Jadi nggak usah malu. Pokoknya ada istilah-istilah asing, tanyakan aja. Apa itu pos kuantum itu apa? Kriptografi itu apa ya? Polinomial itu apa ya? Pokoknya ada hal-hal asing, silakan ditanyakan. Nah, nanti sesi selanjutnya adalah sesi penentuan ya, penentuan kelayakan apakah bisa lanjut lanjutkan untuk mengerjakan skripsinya atau harus mengganti judul. Nah, ini harus diganti. Nanti akan disampaikan di sini ya oleh saya. Oke. Sesi pertama yaitu sesi presentasi. Silakan Mas Fadli mempresentasikan proposalnya. Oke, silakan Mas Fadli. Terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul autentikasi pesan pada pos kuantum kriptografi menggunakan algoritma PAS. Pada penelitian kali ini akan dibahas yang pertama itu pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan pustaka dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Ini sudah biasa ya, seperti latar belakang dari penelitian saya. Berikut komunikasi menjadi aspek penting dalam proses terjadinya hubungan antar pihak, sehingga dibutuhkan sarana yang menjadi jalur penghubung. Tapi karena dibutuhkannya sarana tersebut, tak jarang juga terjadi kerusakan dalam sarana yang terjadi, atau pihak yang berkomunikasi juga tidak sesuai, sehingga dibutuhkan proses pengamanan dari proses komunikasi tersebut. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan algoritma PAS yang berdasarkan atas ring polinomial R, Z, I, Z yang di sini. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Masalah ada 3. Apa ini maksud algoritma PAS? Apa saja yang membangun? Lalu bagaimana bentuk contohnya? Ini nomor 3 ini lebih ke contoh nanti. Lalu batasan masalah yang dibahasnya PAS saja. Lalu tujuan dan manfaat penelitian. Sebenarnya tertera ya, mempelajari bagaimana PAS itu berjalan, juga nanti contoh-contohnya akan dijelaskan di penelitian ini. Ada beberapa contoh, nanti beberapa contohnya itu contoh yang berjalan dengan benar sesuai dengan algoritmanya, lalu juga ada yang salah, yang nggak berjalan sesuai, hasilnya nggak sesuai dengan algoritma. Mungkin ada kendala apa, nanti juga dijelaskan. Lalu manfaat penelitiannya, memberikan pemahaman bagaimana proses algoritma PAS berjalan, terus diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya penyewaan pustaka.
itu saya mengambil dari satu jurnal berjudul Cryptanalysis of Past to and Mini-Past. Sebenarnya ada satu jurnal lagi yang sebelum dari jurnal ini, tapi di sini nggak saya cantumin. Lalu untuk membahas dasar aljabar yang digunakan, saya menggunakan Introduction to Mathematical Cryptography oleh Jeffrey Hoffman. Lanjut metode penelitian. Metode yang saya gunakan yaitu penelitian studi literatur dan terapan. Nanti penerapannya saya akan menggunakan aplikasi SageMath yang menggunakan bahasa Python untuk contoh. Teori-teori yang digunakan, bab 3 contoh membahas algoritmanya langsung, nanti jelaskan algoritmanya, lalu bab 4 menutup. Beberapa struktur aljabar teori yang saya gunakan ada di sini dijelaskan: group ring, ring polinomial, ring faktor, terbagian, serta pengukuran. Sebagai itu penjelasan sedikit tentang ring polinomial yang dijadikan teori paling penting lah hitungannya di dalam penelitian kali ini. Jelaskan definisinya sebagai berikut. Di sembarang ring R diberikan Rx, yaitu himpunan atas peringatan tangga A0, A1, A2, seterusnya, dengan AI, anggota R, dan I 0, 1, 2, sampai N. Terdapat suatu bilangan negatif yang berlangsung pada A0, A1, A2, seterusnya, sehingga untuk semua bilangan K lebih besar dari N, maka AK sama dengan 0. Elemen dari Rx tersebut disebut dengan polinomial atas R. Selanjutnya akan dibahas, akan saya sedikit jelaskan tentang algoritma PAS. Di sini saya langsung ke di kode yang saya gunakan ya di SageMath berupa Python. Nanti bisa ditanyakan saya langsung. Ini beberapa contohnya, contoh yang berjalan dengan benar. Dan berikut yang salah, yang ada kendala di beberapa. Lalu daftar pustaka, buku-buku yang saya gunakan, yang sementara sedang saya gunakan ada beberapa. Sekian. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nantinya. Oke, cukup Mas. Sudah Pak, cukup sementara. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang nanti kurang jelas. Ya, mungkin sebelum pertanyaan, mungkin Mas bisa tampilkan dulu skripsi apa, karena ini PowerPoint-nya minimalis ya, apa slide-nya minimalis ya. Pak, terlalu Jadi minimalis. mungkin jelaskan dulu ya bagi yang teman-teman yang belum tahu, kan masih ada yang belum tahu apa itu group ring ya, atau apa algoritmanya seperti apa. Kan di sini kan hanya source code-nya ya, bukan algoritma dalam secara matematisnya ya. Pak. Nah, coba ditampilkan dulu Mas filenya, file PDF-nya apa skripsinya. Algoritma seperti apa yang lebih detailnya. Ini kan algoritma dalam bentuk source code ya. Sambil itu ya, sambil mengerjakan presensi ya nanti ya. Saya share dulu Pak.
Atau nanti kalau ada yang tanya ya, langsung aja ke pembahasan aja Mas, yang di algoritmanya seperti apa. Gitu. Nah itu. Ya coba diperbesar loh. Lagi. Ya. Nah itu coba. Nah itu kan perlu dijelaskan tadi. Untuk algoritmanya Mm-mm. dari PAS ini ada dua proses yang terjadi dalam PAS nantinya. Yang pertama proses autentikasi dari pihak yang mengirim pesan atau dan pihak penerima pesan, sehingga keaslian dari pengirim dan penerima pihak yang berkomunikasi itu jelas, enggak bukan dari orang lain. Dari proses autentikasi ini dijalankan seperti berikut, yaitu sebelumnya sudah disepakati secara publik nilai N dan Q, dengan N itu nilai Q itu bilangan prima, lalu N itu pembagi atas Q-1. Lalu Alice secara rahasia memilih F aksen, G, dan G aksen. Lalu menghitung alfa, di mana alfa itu nilai elemen dari mana, lupa. Oh ya, elemen yang nanti jika dipangkatkan N, dia nilai kongruen dengan 1 nilai. Lalu mempublikasikan F alfa dan F aksen alfa, mengirimkan G alfa serta G aksen alfa ke Bob. Selanjutnya secara acak, Bob memilih satu challenge channel berupa polinomial, mengirimkannya ke Alice, lalu dihitung untuk menghasilkan C1, C2 sebagai berikut. Alice kemudian kembali menghitung H dengan H-nya itu C1 kali F kali G plus C2 F G aksen dan seterusnya, lalu mengirimkan ke Bob. Proses verifikasi atau autentikasi tersebut benar apabila terpenuhi dua kondisi di sebagai berikut, kondisi A dan B, yaitu H merupakan anggota LH, di mana H tersebut berarti normnya kurang dari sama dengan 2,2 dikali C, serta H alfanya nilainya sama dengan C1 alfa, F alfa, G alfa, plus C2 alfa, F alfa, dan seterusnya. Lalu yang proses yang kedua, tanda tangan pesan. Digunakan N dan Q yang sama seperti pada autentikasi sebelumnya. Lalu dipilih F, masih sama prosesnya, cuman bisa dipilih nilai yang berbeda nanti di F aksen G, G aksennya. Cuman masih di satu subset, satu himpunan yang sama. Lalu dipilih pesan M dalam bentuk polinomial. Untuk selanjutnya dikirim, lalu dihitung nilai fungsi hash, dihitung fungsi hash atas G alfa, G alfa, lalu dikirim ke Alice. Alice menghitung H sama dengan C1FG plus C2FG aksen, C3F aksen G plus C4F aksen G aksen, lalu mengirimkan ke Bob G alfa, G aksen alfa, nilai H serta pesan M tersebut. Lalu Bob akan memverifikasi benar bahwa pesan yang dikirim berasal dari Alice jika
memenuhi dua kondisi berikut, yaitu nilai norm H itu kurang dari sama dengan 2,2 kali Q, lalu H alfanya C1 alfa nilainya sama dengan C1 alfa, F alfa, B alfa, plus C2 alfa, dan seterusnya. Sudah, Pak? Udah. Oke. Oke, itu ya. Ya, nanti kalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Makasih Mas Fadli. Selanjutnya sesi kedua adalah sesi diskusi tanya jawab. Silahkan langsung sampaikan pertanyaan, boleh langsung atau di kolom chat ya. Nanti satu pertanyaan langsung dijawab aja. Itu ya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman yang mau Ya, bertanya. bebas lah tanya. Hobinya apa atau juga boleh lah. Tanya kenapa pakai font Ya, ini. silakan ada Mbak Asna juga ini. Ada Mbak Tiara. Ya, tanya. Mbak Asna ini juga ada mau proposal nih ya Mbak Asna ya. Terima kasih Mbak Asna atas pertanyaannya. Nah, itu silakan. Baca sendiri atau Langsung saya aja, Pak. bacakan? Bapak saya aja. Eh, Nih, bacain ya. Saya nih untuk algoritma PAS ini akan termasuk post quantum cryptography, tapi apakah bisa efektif digunakan untuk komputer saat ini? Karena ada post quantum cryptography yang efektif berjalan di komputer kuantum tapi kurang di komputer saat ini. Serta apa kekurangan dan kelebihan dari algoritma PAS ini? Terima kasih. Oke, Mas, jawab Mas. Siap, Pak. Ya setahu aja, setahu Mas aja. Nanti bisa saya tambahkan nanti. Setahu saya yang untuk post quantum ini, untuk pas ini belum belum saya cari sebenarnya. Apakah bisa berjalan di komputer biasa yang bukan post quantum, Nah, yang itu bukan bisa menggunakan tadi. post quantum gitu. Loh kan Mas pakai Python kan? Iya Pak, tapi Jadi bisa loh. barusan cuma oh iya. Tapi itu kan masih secara penerapan contoh gitu Pak, belum masuk Ya, ke ya, ya bisa menurut saya ya bisa. bisa. Ya, ya menambahkan ya. Jadi yang namanya post quantum cryptography itu apa sih? Itu komputer kuantum, algoritma kriptografi yang bisa dijalankan menggunakan komputer saat ini, tapi sulit dipecahkan menggunakan komputer kuantum. Bukan berarti, jadi maksudnya post quantum itu bukan berarti komputernya harus pakai kuantum, itu bukan. Tetap pakai komputer saat ini, tapi sulit dipecahkan menggunakan komputer kuantum. Ya, kurang lebih seperti itu. Secara simpelnya. Oke, lanjut Mas Fadli. Ya, lanjut. Yang itu yang apa itu? Kelebihan. Kelebihannya secara kecepatan lebih cepat dan lebih aman, apalagi untuk dipecahkan juga lumayan lama sebelum ada quantum komputer. Tapi untuk kekurangannya sudah banyak beberapa peneliti yang mencoba membongkar gitu, mencari kelemahan dari ini, dan dari beberapa penelitian sudah ada mungkin lebih dari 3 penelitian yang berhasil membuka jalan itu untuk dari algoritma ini ada kelemahan-kelemahan yang bisa ditembus. Jadi secara algoritma masih harus dikembangkan lagi dari peneliti yang membuat itu Pak. Begitu Mbak Asna.
Oke, Mbak Asna, ada komentar? Silakan Mbak Asna. Oke, sama-sama. Oke, ya. Oke, silakan bagi yang lain, teman-teman yang lain. Ada Arih juga ini, Arih merantau. Wah, lama nggak ketemu Mas Arih ini. Silakan, angkatan 2020 ini. Tadi ada kayaknya ya. Yang sekarang ambil mata kuliah PSA ya. Silakan nih. Ini salah satu penerapan dari kuliah PSA ini ya. Ya Mas Fadli ya. 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 Silakan. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mas Khalid. Mas Hainul Khozin, silakan lebih bebas ini. Oke, sambil nunggu pertanyaan ya. Ini saya mau sedikit bertanya boleh ya Mas ya? Iya Pak. Tanya. Ya, ini kan sambil, mungkin ada yang ambil mata kuliah PSA ya. Jadi materi-materi mata kuliah PSA apa aja yang digunakan di skripsi Mas ini? Sejauh mana gitu? Mulai dari yang dasar kan grup ya, Iya Pak, sampai yang grup dan sampai rank. tingkat apa nih sampai Dari yang sekarang sudah ada gitu sampai ring faktor, dari yang awal dijelaskan ring dulu Mas, faktor. dari awal dulu. Dari grup kemudian naik kemana? Awalnya grup, lalu ke ring, dijelaskan setelah ring, baru saya jelaskan tentang ring polinomial, ideal, ideal. Setelah ideal baru ring faktor. Hmm. Itu yang dari struktur aljabar, lalu dari bilangan ada kekongruenan dan keterbagian. Oke, oh. Tapi lebih banyak ke Mungkin polinomialnya nanti ya. ya lebih banyak Ya, polinomial. tadi skripsi Mas Fadli ini mungkin ada kaitannya dengan skripsinya Mbak Fatin ya. Jadi menggunakan alat-alat utamanya adalah ring polinomial ya. Ring polinomial. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Mbak Tiara? Tumben diam ini Mbak Tiara. Nih Mbak Ambar nih ceritanya nih. Boleh diberikan Boleh, contoh boleh. sederhananya untuk algoritma pas atau demo dari program yang ditampilkan di PPT tadi? Oh ya, Oh langsung ke iya. itunya Mas, langsung ke Python-nya. Aduh, kaitannya di laptop yang satu, Pak. Hmm? Saya dari PPT tadi aja ya. Soalnya yang satu di Oh ya, laptop tapi lain. besok pas Munakosa harus sama loh Mas laptopnya ya. Iya, Pak. Oh, Yang tadi karena karena itu, Pak. Pinjam laptop ya, Pak. hmm, Hmm. Ini ya Mbak Ambar Fitri untuk contohnya. Ini bukan contoh sini, ini program yang dipakai lalu. Nanti contohnya itu, ini contoh yang berjalan benar. Kita pilih N5 lalu buktinya 7.
ini nilai M di sini sama, karena hanya sebagai contoh saya bikin M itu sama dengan channel tadi. Untuk challenge lalu pesannya juga sama. Lalu kita bentuk F1, F2, polinomial F1, F2, F1, G1, G2, atau tadi yang di deskripsi itu F1, F aksen, G aksen. Dihasilkan beberapa polinomial berikut, itu F1-nya ini, X, min X pangkat 4 min X, dan seterusnya. Lalu untuk fungsi hashnya saya menggunakan seperti ini, C1 sama dengan G1, G2 modulo X pangkat Mn1, C2 G1 plus M, atau plus channel yang tadi bisa C3 G2 plus M, C4 G1 G2 G2 plus M. Semuanya dilakukan operasi di modulo X pangkat N-1. Ini contohnya juga, masih lanjutan dari yang tadi. Setelah dihitung nilai H-nya menghasilkan min 10 X pangkat 4, min 7X pangkat 3, min 8X pangkat 2, min 9X, min 7. Lalu dicek, diverifikasi apakah benar memenuhi dua kondisi tadi. Di sini prosesnya, dan berakhir benar. Untuk contoh yang benar, lalu contoh yang salah masih digunakan yang sama. Hanya saja nanti F1 sampai G2-nya itu berubah karena secara pilihan secara di sininya random ya. Terus penilaian C1, C2 yang masih sama, hanya menghasilkan nilai min 27 X min 4 pangkat 4, min 29X pangkat 3, min 30X pangkat 2, min 27X min 27. Lalu dicek, diverifikasi apakah berjalan. Karena ada salah satu atau mungkin keduanya yang tidak memenuhi ya, dari kedua kondisi yang sudah dijelaskan tadi, maka untuk polinomial berikut itu tidak memenuhi dari algoritma pas ini. Itu contohnya. Sudah ya. Kalau sudah jelas Mbak. Gimana Mbak Ambar? Fitri. Gimana Mbak Ambar? Oh ya. Ya nanti kalau mau lihat source code-nya langsung bisa tanya langsung ke Mas Fadli ya. Mas Fadli ini jago pemrograman sepertinya. Ya Pak. Latihan Pak. Oh ya. Nanti bisa kontak-kontak sama suaminya Bu Mala itu. Suami Bu Mala itu programmer profesional. Ada Mas David Iman, ada Mas apa? Tadi lupa saya. Banyak ya alumni kita yang kerja di programmer profesional ya, banyak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Valeh ini. Kendala apa yang Mas Fadli temukan dalam menyusun skripsi sampai ke tahap semprot ini? Wah, ini. Silakan Mas. Wah, ini pertanyaan bagus ini. Terima kasih Mas Valeh. Beberapa kendala ya lebih ke literaturnya masih sedikit untuk algoritma pas dan masih berbahasa Inggris, jadi masih perlu ditranslate. Juga ada dalam beberapa waktu kemarin sedikit kurang termotivasi, jadi mungkin makanya masih agak lama. Jadi itu kendalanya. Motivasi dari luar atau dari dalam nih? Dari dalam sih Pak. Dari dalam. Iya, ini dulu kan startnya bareng sama Mbak Fatin ya, startnya.
Iya, Pak. Iya. Ya, mungkin motivasinya yang dari dalam sepertinya ini. Ya, pokoknya harus diselesaikan ya Mas ya, bulan ini loh. Siap, Pak. Oke, ada lagi? Mbak Tiara, Atau mau? Hah? ada pertanyaan lagi. Nah Di itu, contoh yang salah, salah kondisi kondisi yang apa tidak yang tidak terpenuhinya, dipenuhi. eh, karena saya jawab langsung ya. Karena saya makainya program, jadi untuk saat ini belum bisa diketahui di mana kondisi yang tidak terpenuhi. Mungkin nanti dalam lanjutannya bisa saya cari lagi. Bagian mana yang tidak terpenuhi. Ya Mbak Tiara gitu Itu ya. Mbak Tiara. Nah, jadi dari segi Untuk teori saat sudah ini belum. benar ya. Ya, Sudah untuk teori. terbukti, teman Cuman secara program mungkin masih perlu penyempurnaan lagi. Ya. masalah Mas Soleh. Oke, ada lagi? Jadi ini termasuk baru ini ya, algoritma baru ini. Jadi masih sedikit yang apa membahas ini ya. Bahkan ini mungkin satu-satunya mahasiswa di Indonesia yang mengambil skripsi ini ya. Ada Mbak Fatin, Pak. Mbak Fatin coding ya, berbasis Oh teori iya. coding seperti Mbak Purnamasari. Kalau Mas Fadli ini kan seperti Mbak Fatin ya, Ya, berbasis lattice ya pada tanda tangan. ring polinomial. Walaupun sama-sama post quantum cryptography ya, tapi sudah beda jauh lah alatnya. Walaupun sama-sama menyelesaikan masalah yang sama. Oke. Ini pilihannya Mas Fadli sendiri nih. Ya, Mas Fadli itu suka yang sulit-sulit. Tak kasih materi yang gampang, milihnya yang sulit. Ya bagus lah, termotivasi. Saya juga ikut belajar itu loh. Ya, Ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang lainnya. Ada ada lagi? lagi yang mau bertanya? Mus ya. Ah. Wah. Masuk mulai wes bar iki wonge karek sidang iki. Ayo karena Mas sidang. Edi. Oh ya. Manur Faiza. Sudah mau sidang? Oke, cukup ini kalau nggak ada pertanyaan lagi. Mas Arif nggak mau nanya, Mas Arif? Yuk, silakan loh. Mas Rohman? Mas Ar. Tanyanya nanti privasi. Oh, oke, Oh, siap. iya, Bisa, Mas. bisa. Gimana Mas Ari Langsung kabarnya chat Mas? saya aja. Maaf. Sehat. Masih di itu? Enggak ada keluar. Sekarang ke Bantul Oh, sekarang di rumah. di rumah Di rumah. dekat pantai itu ya? Iya. Oh, Ya tak kira udah di counter ya Mas? udah keluar. Oh, ya. Terus kalau mau beli pulsa gimana nanti? Ya. Iya, Semuanya iya. udah enggak Iya, iya. selama dulu. Oh iya. Oke. Oke, silakan yang lainnya. Oke, cukup ini. Oke, cukup ya Mas ya, Mas Adli ya. Ini cukup. Sudah ada cukup Terima ada kasih beberapa pertanyaan tadi, teman-teman. ada 4 pertanyaan tadi kayaknya ya. 3 atau 4 tadi ya. Oke ya Mas ya. Oke, saya selanjutnya adalah dari saya ini. Nah, ini pertanyaan penting ini. Nah, ini skripsinya sekarang sejauh mana, kemudian apa yang belum dilakukan dan apa yang akan dilakukan, dan kira-kira kapan nih ujiannya ini?
Ini udah semester terakhir loh ini. Maksudnya harus selesai semester ini nih. Iya Pak. Ah, Untuk skripsinya sendiri sebenarnya sudah jadi bilang sudah hampir selesai, mungkin hanya butuh berapa persen pengembangan selesai? dari kita 70 sampai 80. Mungkin masih butuh pengembangan dari beberapa, ada teori tambahan, penjelasan teori, contoh-contoh dari teori tersebut yang dipakai, sama mungkin penyempurnaan algoritmanya sedikit lagi. Ya, berarti harus kerja keras ini Mas ini ya. Ya Pak. Ini pokoknya harus semesternya harus selesai nih. Ya, udah Ya Pak. cukup lah. Ini udah apa adu penalti. Udah melewati perpanjangan waktu ini ya. Oke. Kemudian apa tadi lupa saya malah Mas. Ya, jadi intinya harus selesaikan ya Mas ya. Ini udah Ya Pak. Iya. sudah ada mahasiswa baru yang mau bimbingan lagi nih. Oke, terima kasih Mas Fadli. Mau segera dilanjutkan ya skripsinya. Siap. Ya Terima kasih ini juga Pak. dari segi kesulitan ya lumayan lah. Oke, terima kasih atas masukan dari teman-teman semua tadi ya. Dari Pak Ambar, Mbak Hasna, Mas Wali, Tiara, dan lain-lain. Terima kasih atas masukannya. Nanti bisa untuk masukan di skripsi ya Mas ya. Iya Seperti Pak. punya Mbak siapa tadi? Hasna tadi ya. Nanti itu bisa Ya. Kelebihan dan masukan ya, kekurangan. masukan di ya. Nanti bisa masuk di bagian mungkin kesimpulan ya nanti ya. Ya. Ya, nanti mungkin Mas bisa mencari referensi yang membahas tentang itu ya, tentang kelemahan dan kekurangan dan kelebihannya apa gitu. Walaupun tidak dibahas di skripsi, tapi mungkin mengambil dari pernyataan dari referensi tertentu. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua dan Mas Fadli. Jangan lupa Terima kasih mengisi juga Pak. presensi ya. Presensi dan saya doakan semoga yang belum seminar proposal segera seminar proposal ya. Ada Mbak Asna ini ya, selesaikan ya Mbak Asna ya. Oke, ada yang disampaikan Mas Fadli? Belum kita akhiri? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, Ya. oke alhamdulillah seminar proposal pada pagi ini telah terlaksana dengan lancar. Kita tutup dengan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.